Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas saham MTEL ya. Jadi saya akan membuat technical analisisnya. Di mana saham ini masih baru ya. Dia IPO tanggal berapa nih? Di IPO 22 November 2021 ya. Nah, ini juga dia sempat naik dan kemudian turun langsung ke bawah sini ya. Jadi dia sempat di harga tertingginya ini di 890. Mungkin ada yang nyangkut di atas sini ya. Ini tadi kan ada requestan juga untuk membahas saham ini. Jadi oke lah, karena saya sudah cukup untuk hari ini, saya akan buat review saham ini. Nah, ini di sini sendiri saya buatkan garis area support resisten ya. Di sini ada area support dan kemudian saya buat area support trendline seperti ini karena ini ada lower di sini. Kemudian di sini juga ada lowernya meninggi, jadi bisa dibilang ini lower high ya. Nah, kalau ini nanti seumpama dia tidak enggak turun dari area ini, berarti ini adalah lower high selanjutnya ya. Jadi indikasinya saham ini sedang uptrend. Nah, tapi kalau lower yang ini ternyata lebih rendah dari lower yang ini, misal saya panjangkan di sini. Nah, dia lebih rendah dari lower yang ini ya. Ini setelah ini nanti dia turun, berarti dia membentuk lower low lagi ya. Jadi ini sebelumnya sudah terjadi lower, di sini lower high, lowernya meninggi, dan ini juga terjadi lower high dengan catatan dia enggak turun dari garis ini. Nah, jadi ada indikasi saham ini akan uptrend ya, akan bergerak uptrend. Nah, di sini harus kita perhatikan juga, di sini ada resisten kuat ya. Nah, di sini sebelumnya ada resisten, ada pantulan, kemudian turun, kemudian di breakout, dan kemudian beberapa candle tertahan di sini, dan kemudian breakdown, turun, dan di sini sempat terjadi hammer ya, hammer dan tertahan di sini, dan kemudian di candle ini juga tertahan di sini. Di sini juga di candle ini ekornya cuman tertahan di area ini, jadi nggak melewatin dari area resisten ini. Kalau saya gunakan time frame 4 jam, ini bisa lebih kelihatan lagi ya. Di sini ada resisten, di sini resisten, di sini resisten, di sini juga candle tertahan di resisten, di sini juga sebelum di breakout dia tertahan di resisten ini. Kemudian di breakout dia di sini, kemudian dia di sini kembali lagi ke area support, kemudian dia naik, dan di sini dia breakdown, turun, dan di sini retest di doji ini. Kemudian dia turun lagi, dan di sini dia masih tertahan di area resisten ini. Jadi di harga 795 ini adalah resistennya yang perlu diperhatikan ya. Jadi kalau misal mau masuk ke saham ini, kalau menurut saya, jadi pastikan dulu dia sudah breakout dari area resisten ini. Nah, kalau saya lihat dulu, lihat juga dari MA-nya, saya gunakan MA20 dan MA5. MA5 yang berwarna merah ya. Yang berwarna merah. Nah, dia sebenarnya sudah di atas ini, di atas MA5 ya. Penutupannya kemarin, cuman dia masih tertahan di area resisten ini. Jadi ada baiknya di sini kan masih indikasinya di sini ada golden cross ya. Dimana MA yang lebih kecil memotong MA yang lebih besar. Jadi MA5 memotong MA20 yang berwarna hijau ini. Nah, kemudian di sini terjadi dead cross. MA yang lebih kecil, MA5 memotong MA20. Nah, jadi ini, dan sekarang posisinya dia harga sudah berada di atas garis MA5. Cuman kalau saran saya mending masuknya di atas ini aja. Kalau mau masuk di atas ini, cut lossnya 1 tick aja di bawah ini, karena bisa jadi dia akan turun ke bawah sini. Ya sebenarnya kalau ke bawah sini juga masih aman ya, masih di bawah 20% ya. Nah, TP terdekatnya di sini, di sekitar 5,03%. Nah, kalau yang nyangkut di sini berarti dia harus ada yang beli di pucuk ya, FOMO kemarin. Nah, bisa kemungkinan dia harus melewati resisten ini terlebih dahulu ya. Resisten di 835 seperti
Tapi sepertinya di sini aja untuk lewat dari resisten ini agak lumayan sulit ya, resisten di 795. Tapi indikasinya saham ini sudah bagus ya. Kalau ini dengan catatan ini setelah candle ini nggak turun ya, jadi dia membentuk lower high. Nah, jadi tadi kalau ambil di setelah dia breakout terserah ya cut lossnya mau di mana. Kalau saran saya sedikit aja, satu tick aja di bawah garis ini, garis support trendline ini. Nah, kalau dari akumulasinya sendiri ini asing kemarin tanggal 24 dan 25 dia jualan ya, dia jualan, tapi unik ya di MTEL ini dia malah naik ya. Padahal kemarin IHSG juga anjlok. Sebentar. Kenapa lama sekali? Oke. Nah, kemarin juga IHSG anjlok ya di sini. Nah, dia kembali ke area ini. Nah, di sini kan ini resistennya. Nah, di sini resisten ini nggak tertembus dan kemarin malah membentuk gap di sini ya. Gap yang lumayan lebar. Nah, kemarin saham-saham banyak yang rontok, tapi MTEL ini dia malah hijau sendiri ya. Nah, asing jualan, yang IHSG merah, dan yang lain saham-saham LQ45 contohnya pada banyak yang ARB semua, banyak yang merah semua, tapi dia malah naik ya. Naik berapa persen ini? MTEL naik 1,93%, hampir 2% ya. Di penutupannya 790. Oke. Terus saya mau lihat. Nah, di sini MTEL kemarin yang ada akumulasi itu KZ dia beli 142.000 lot dan dia nggak ada jual sama sekali ya. Dia beli di 786. 786 tuh berarti satu tick di bawah penutupan kemarin ya. Penutupan kemarin, dan dia beli banyak, berarti dia hold ya. Jadi dia percaya bahwa saham ini akan bergerak naik atau malah dia yang mau ngerek harganya naik ya. Orang-orang yang ada di broker KZ ini. Coba kita lihat yang kemungkinan nyangkut dari kemarin 3 bulan terakhir. Oke, ini ada CC dari broker CC dengan 11 juta lot ya, di harga 785. Berarti di bawah harga saat ini 785, dan dia hold ya. Jadi dia berarti saham ini akan ada kemungkinan masih bagus ya. Jadi masih ada yang punya barang sebanyak 11 juta lot. KZ juga masih punya 3 juta lot di harga 799. Jadi satu tick di bawah harga saat ini ya. Sekarang harga 790, dan harga mereka rata-rata yang punya barang banyak ini 785-an dan ini 799. Jadi kemungkinan saham ini masih bagus ya untuk kedepannya. Kemungkinan bisa akan sampai ke resisten ini, dengan catatan dia sudah breakout dari area resisten ini ya. Resisten 790. Oke, jadi kalau mau masuk saran saya bisa ambil di harga ketika breakout dari sini di area 790 atau di harga 800. Cut lossnya kalau mau cut loss bisa satu tick di bawah area garis support ini atau di bawah sini. Satu tick di bawah area support sebelumnya. Jadi terserah kalian pilih yang mana. Oke, sekian dari saya. Semoga analisis teknikal ini bermanfaat. Jadi ini bukan ajakan jual atau beli, ini hanya analisis teknikal aja, bisa kemungkinan bisa benar dan bisa salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.